Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku kelas 10 baik MIPA maupun IPS SMA Negeri 1 Dramaga yang Bapak cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada kesempatan ini dijumpakan kembali dengan Bapak, yaitu Bapak Yusuf Muhammad Yusuf. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidupku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita kemudahan, kefahaman ya dalam menuntut ilmu agama sehingga kalian bisa mengerti, memahami, dan lebih utamanya kita bisa mengamalkan materi pendidikan agama Islam, khususnya materi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak, mohon maaf untuk video pembelajaran ini. Jadi nanti silahkan di-download agar bisa dipahami lebih mendalam begitu ya. Insya Allah nanti setelah selesai materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, nanti kalian akan diperintahkan untuk mengisi soal ya di dalam Google Form. Maka untuk supaya kalian lebih bisa menjawab dan bisa mengerjakan soalnya, maka kalian harus memahami materi ini dulu. Baik anak-anak, ini adalah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menyebutkan pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, mempresentasikan macam-macam sumber hukum Islam. Yang kelima, mendemonstrasikan contoh perilaku dari mengamalkan bermacam-macam sumber hukum Islam. Ini dia. Baik, langsung saja kita mulai ke peta konsepnya. Nah ini anak-anak, jadi ini peta konsepnya. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah kemudian kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kemudian kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian diketahui dan diperoleh nilai dan perilaku mulia. Kemudian setelah kita tahu, maka kita akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Nah ini anak-anak peta konsepnya. Oke. Langsung saja kita bahas apa sih tentang yang dimaksud dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai hukum atau sumber hukum Islam. Nah, baik, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan sumber hukum Islam. Anak-anak, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Jadi itu yang disebut dengan sumber hukum Islam. Kemudian sumber hukum Islam ini menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Maka sumber hukum Islam ini menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Nah, kemudian sumber hukum Islam juga ini menjadi pusat mengalirnya sesuatu.
Maka oleh karena itu sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Nah, lalu yang dimaksud dengan sumber hukum Islam ini harus bersifat dinamis, benar, dan mutlak ini apa? Nah, dinamis maksudnya adalah bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Nah, yang dimaksud dengan benar itu apa? Yang dimaksud dengan benar artinya bahwa Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mutlak? Nah, mutlak artinya bahwa Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Nah, kemudian adapun yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu masing-masing dari sumber hukum Islam ini, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah berasal dari bahasa Arab dalam kosakata qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Kemudian dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah. Satu huruf yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian yang kedua, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan hadis? Nah, hadis secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Nah, lalu yang dimaksud dengan hadis secara istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hadis juga dinamakan sunnah. Oke, dilanjut dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Nah, sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Apa sih yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Jadi ijtihad ini kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam secara bahasa artinya sungguh-sungguh, ya. Kemudian yang dimaksud dengan ijtihad secara istilah ialah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan ijtihad secara istilah ini adalah orang yang mencurahkan tenaga pikiran, ya, dalam menetapkan suatu hukum, ya. Nah, dan orang yang melakukan ijtihad ini disebut dengan mujtahid. Baik, kita lanjutkan dulu. Lah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, anak-anak, sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan
harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, Allahu a'lam bimuradi, anak-anak. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kedudukan Al-Quran ini dijelaskan juga dalam Al-Quran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Allahu a'lam bimuradi. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Nah, ini dijelaskan. Kemudian anak-anak, kandungan hukum dalam Al-Quran. Apa saja sih isi kandungan Al-Quran? Nah, para ulama mengkelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu seperti berikut. Nah, yang pertama, Al-Quran ini berisi tentang akidah atau keimanan. Yang kedua, berisi tentang syariah atau ibadah. Yang ketiga, berisi tentang akhlak atau budi pekerti. Jadi anak-anak, secara global, isi kandungan Al-Quran ini meliputi 1 tentang akidah atau keimanan, yang kedua syariah atau ibadah, yang ketiga akhlak dan budi pekerti. Nah, ini kalau dikelompokkan secara global, ya. Dan nanti akan dibagi-bagi lagi. Jadi akidah atau keimanan ini seperti apa, kisah-kisahnya, ada turunan-turunannya. Syariah atau ibadah seperti apa, akhlak atau budi pekerti seperti apa, ada turunan-turunannya, ya. Baik, kan kita bahas. Nah, akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal gaib yang terangkum dalam rukun iman atau arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini anak-anak, di dalam Al-Quran ini, hal yang paling mendasar, hal yang paling utama dan yang paling pokok ini adalah masalah akidah atau keimanan. Bahkan Al-Quran ini sebelum menjelaskan hal perkara-perkara lain, maka lebih dulu membahas tentang keimanan, tentang akidah atau keyakinan yang kuat yang tertancap dalam diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan qada dan qadar. Dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Nah, jadi yang A ini, Al-Quran ini berisi tentang akidah atau keimanan. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga membahas tentang syariah atau ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan syariah atau ibadah? Nah, jadi syariah atau ibadah ini adalah mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ibadah mahdhah, maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluknya atau yang disebut dengan ghair mahdhah.
Jadi anak-anak mahdoh itu hubungan dengan Allah, ghair mahdoh hubungan dengan makhluk Allah, begitu ya, atau berhubungan dengan ibadah dengan makhluk Allah, sesama makhluk, begitu ya. Nah, ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Jelas ilmu fikih adalah bersumber dari Al-Quran, begitu ya. Jadi kalau ditanya Al-Quran, kita tahu bacaan ilmu tentang fikih, ibadah sholat, puasa dan lainnya dari mana? Maka sumbernya adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran membahas tentang akhlak dan budi pekerti. Nah, sebelum ke sana akan dibahas dulu tentang syariah atau ibadah. Nah, kemudian ini terbagi menjadi dua. Satu, hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga mengatur tentang hukum muamalah selain hukum ibadah. Apa sih hukum muamalah? Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya. Seperti apa hukum muamalah? Seperti hukum tentang tata cara jual beli, bagaimana tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran, dan ini masuknya dalam bab tentang syariah atau ibadah, begitu ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menjelaskan tentang akhlak atau budi pekerti. Apa saja sih bahasanya akhlak atau budi pekerti? Nah, jadi Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka pendeknya, akhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, itu yang maksud dengan akhlak. Maka hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki. Nah, karena anak-anak dengan akhlak ini, karena sebagai salah satu isi kandungan Al-Quran, maka dengan akhlak dan budi pekerti ini diharapkan manusia ini menjadi makhluk yang paling memiliki kemuliaan, karena dengan akhlak ini akan membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena yang namanya manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Dengan apa dimuliakannya Allah? Tiada lain adalah dengan akhlak, dengan memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur, yang baik, yang soleh, begitu. Ternyata ini adalah dijelaskan dalam Al-Quran bagaimanakah manusia agar memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Maka dijelaskan ada hal-hal sesuatu yang apabila memiliki akhlak tersebut maka dia akan mulia. Namun ada juga dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa apabila ada manusia yang memiliki akhlak yang tidak terpuji, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, barusan kita membahas tentang Al-Quran ya. Kemudian isi kandungan yang kedua atau sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, anak-anak, yaitu hadis atau sunnah. Jadi apabila kita tidak menemukan hukum atau menemukan sesuatu di dalam Al-Quran, maka hadis atau sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka bisa kita lihat hadis. Nah, begitu ya. Maka pengertian hadis atau sunnah apa? Nah, hadis atau sunnah secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi hadis ini anak-anak, segala apa yang diucapkan, yang diperbuat, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang dimaksud dengan hadis atau sunnah. Nah, hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Jadi hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada juga ulama yang mengatakan kalau hadis itu adalah hanya perkataan yang dilakukan oleh Nabi SAW saja, perkataan ya dan ketetapan. Nah, ketetapan itu takrir ya. Namun segala yang dilakukan, yang diperbuat oleh Nabi itu namanya sunnah. Bagaimanakah cara Nabi makan, namanya sunnah. Bagaimanakah cara Nabi istinja, namanya sunnah. Bagaimanakah cara Nabi bermuamalah, namanya sunnah. Bagaimanakah cara Nabi ya melakukan aktivitasnya selama 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu perbuatannya, anak-anak. Sesuatu yang dikatakan, yang diucapkan Nabi namanya hadis. Contoh, keutamaan sholat berjamaah, contoh bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala misalkan 27 misalkan ya, dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, itu contoh hadis gitu ya. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisabi wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, pahalanya ada 27 derajat. Itu hadis karena diucapkan oleh Nabi. Jadi kalau yang diucapkan namanya hadis, yang diperbuat namanya sunnah. Nah, hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian saling terkait satu sama lain. Bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Jadi anak-anak, kita fokus kepada hadis sekarang ya. Hadis itu apa? Segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi SAW namanya hadis. Nah, dalam hadis ada terbagi ke dalam beberapa bagian, terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama sanad. Nah, kita harus tahu dulu sanad. Apa sih maksud dengan sanad? Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Jadi orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW ya sampai kepada kita, sampai kita tahu nih hadis ini. Nah, dari siapa? Nah, namanya sanad. Orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah namanya sanad. Contoh, an Abi Hurairah radhiyallahu an, diterima dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah pernah mendengar lagi dari siapa? Dari Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya sanad. Gitu ya. Jadi sanad itu adalah sekelompok orang, seorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah, namanya sanad. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan matan. Apa sih matan? Matan itu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu namanya matan. Contoh, an Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya sanad. Karena Abu Hurairah menyampaikan hadis dari siapa sampai ke Rasulullah. Itu namanya sanad. Contohnya, kemudian matanya apa? Contoh matanya, man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu 'alan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka tempat duduknya di neraka. Nah, itu namanya matan. Matan itu adalah isi daripada hadis Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, kemudian setelah matan ada namanya rawi. Rawi itu apa? Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, contoh di akhir hadis ini ada kalimat rawahul Bukhari wa Muslim. Yang meriwayatkannya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah yang dimaksud dengan rawi. Atau ulama-ulama hadis lainnya atau perawi-perawi hadis lainnya seperti
Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmizi, nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu namanya nama-nama perawi yang meriwayatkan hadis. Nah, gitu ya. Biasanya bukan biasanya, memang ini kalau dalam hadis di akhir ya, rawahul Bukhari, berarti itu namanya rawi. Rawahul Muslim, rawahul Tirmizi, rawahul Nasai, rawahul Abu Dawud umpamanya. Nah, itu namanya rawi. Nah, itu ya. Jadi dalam hadis ini ada 3 namanya. Yang pertama sanad, matan, kemudian rawi. Kemudian kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Nah, anak kita harus tahu kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam ini seperti apa. Nah, yaitu sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Ya, jadi artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Jadi apabila kita tidak menemukan atau jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka sumber hukum keduanya adalah hadis. Maka kita harus merujuknya kepada hadis, karena hadis adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, sebagaimana ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Maka terimalah ya, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Nah, maka dari ayat ini jelas bahwa apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul, maka kita harus mengikutinya. Apa yang dibawa oleh Rasul, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Begitu. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. May yuti'illaha faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Maka dari kedua ayat ini jelas bahwa hadis adalah sebagai sumber hukum utama setelah Al-Quran. Jadi jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis berdasarkan ayat ini. Nah, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, apa saja anak-anak? Hadis berfungsi sebagai apa terhadap Al-Quran? Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contoh, perintah sholat. Anak-anak, kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat ini terdapat di dalam Al-Quran. Begitu ya, contoh. Wa aqimis sholata wa atuz zakah. Contoh, wa aqimis sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Begitu ya. Lalu bagaimana tata cara sholat ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, mulai takbiratul ihram sampai salam tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka hadis ini berfungsi sebagai atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Karena perintah sholat ini masih bersifat umum, maka dijelaskan oleh hadis. Nah, kemudian ada hadis yang menerangkan sallu kama ra'aitumuni usolli.
Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, hadis ini sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran. Inilah salah satu fungsi hadis. Gitu ya, anak-anak. Kemudian yang kedua, hadis ini memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Nah, apa contohnya? Contoh, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Nah, ini ayat-ayat kan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Faman kana minkumus syahr falyasumhu, ya kan, dalam surat. Jadi barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Nah, kemudian ayat ini dijelaskan oleh hadis. Bukan dijelaskan, diperkuat oleh hadis. Nah, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ini fungsinya. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis ini adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah a'lam bimuradi, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Nah, itu ayat dalam Al-Quran. Kemudian diterangkan ayat ini oleh hadis. Nah, sehingga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Nah, dijelaskan oleh hadis. Ini adalah salah satu fungsi hadis terhadap ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, fungsi hadis ini adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi anak-anak, ada hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka fungsi berikutnya adalah hadis sebagai penjelas daripada ayat-ayat Al-Quran yang mana tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Nah, contoh, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan, mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Nah, ini adalah hadis yang mana hadis ini tidak terdapat atau penjelasan atau hukum ini tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maka hadis adalah sebagai sumber hukum yang menjelaskan hal ini, begitu. Kenapa? Karena di lapangan memang terjadi hal seperti ini. Maka hadis akan berperan sebagai menetapkan hukum baru, gitu ya, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian macam-macam hadis apa saja? Oke. Ditinjau dari segi perawinya, perawi itu tadi sudah dijelaskan, orang yang meriwayatkan hadisnya. Hadis terbagi ke dalam 3 bagian. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Yang kedua hadis masyhur. Yang ketiga hadis ahad. Apa yang maksud dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Nah, anak-anak, hadis mutawatir ini adalah hadis yang paling terkenal, artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Ya. Nah, jadi mutawatir ini yang meriwayatkannya banyak, gitu. Berarti lebih dari 3 orang kalau yang namanya mutawatir ini. Baik perawi dari kalangan para sahabat ataupun generasi sudahnya atau para tabi'in, gitu ya. Contohnya ya hadis tentang hadis mutawatir seperti apa? Contoh, ini ada hadis tentang orang yang berdusta atas nama Nabi akan diancam di neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku
dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ini adalah contoh hadis mutawatir. Jadi hadis ini masyhur. Jadi hadis ini mutawatir, lebih daripada 3 orang yang meriwayatkannya. Nah, kayak yang kedua, hadis masyhur. Jadi hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Jadi anak-anak, hadis masyhur ini adalah yang meriwayatkannya ini lebih atau 2 orang atau lebih. Jadi kalau 2 orang atau lebih, maka ini tergolong dengan hadis masyhur. Ya. Kalau hadis mutawatir lebih dari 3 orang. Kalau hadis masyhur 2 orang atau lebih. Nah, contohnya apa? Contoh hadis masyhur ini adalah orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Oke, yang terakhir adalah hadis ahad. Hadis ahad apa? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi. Ahad itu 1, yang meriwayatkannya 1 sampai 2 orang. Sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Gitu ya. Nah, gitu. Lanjut. Dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkan atau perawi hadis dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini kalau tadi dilihat dari rawinya, sekarang dilihat dari segi kualitasnya. Jadi hadis itu ada kualitasnya. Apa saja kualitas hadis ini? Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu. Nah, sekarang kita fokus ke hadis sahih. Yang dimaksud dengan hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Nah, hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau berhujah. Jadi kalau hadis sahih ini adalah jelas syarat sebagai hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam melaksanakan beribadah atau hujah. Jadi dalam menentukan hukum ibadah, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka harus memiliki hadis sahih seperti ini. Tidak boleh hadis yang derajatnya tidak sahih. Oke. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya. Jadi bedanya dengan hadis sahih, kalau hadis sahih ini hafalannya kuat. Kalau hadis yang hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya. Sanadnya bersambung tetap, gitu ya. Tapi cacat dan tidak bertentangan. Tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Jadi, mohon maaf, jadi hadis hasan ini juga bisa dijadikan sebagai landasan dalam mengerjakan amal ibadah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif. Nah, kalau hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Nah, para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tetapi dalam dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah masih bisa. Nah, jadi anak-anak, mohon maaf kalau hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan berhujah dalam menentukan hukum, tidak bisa dijadikan sumber hukum atau menentukan hukum dalam ibadah, dalam melaksanakan dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa dan sebagainya. Tapi sedoib-doibnya hadis ini ya tetap masih bisa dipakai dalam fadilah amal. Kalau dalam fadilah amal masih boleh dipakai. Contoh keutamaan sholat berjamaah, keutamaan bersedekah, keutamaan silaturahmi. Nah, hadisnya misalkan doib atau doib ini ya, doib itu artinya lemah, begitu ya. Doib itu artinya lemah. Nah, hadis yang doib ini maka tidak bisa dipakai dalam berhujah, tetapi masih bisa dipakai dalam fadilah beramal, begitu ya.
Oke. Yang terakhir nih, hadis maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Hadis maudhu itu hadis palsu ya. Hadis maudhu artinya hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Nah, dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum ya. Hadis ini tertolak. Ya namanya juga hadis palsu, maka jangankan untuk dijadikan sumber atau rujukan sebagai sumber hukum, untuk padilah beramal pun hadis ini tidak boleh karena hadis palsu. Kalau hadis dhaif ini masih bisa dipakai dalam motivasi ibadah atau padilah amal, meskipun tidak bisa dipakai untuk sebagai rujukan dalam ibadah, tetapi masih bisa dipakai sebagai padilah amal. Nah, yang namanya maudhu ini baik padilah amal apalagi untuk rujukan sumber hukum Islam dalam ibadah, maka tidak bisa kita dipakai hadis maudhu ini. Karena hadis maudhu ini namanya hadis palsu. Oke, jadi hadis sahih artinya hadis yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Kemudian hadis hasan itu artinya hadis yang baik begitu ya. Hadis dhaif artinya hadis yang lemah. Hadis maudhu artinya hadis palsu gitu. Baik, masalah hadis sudah selesai ya. Sekarang kita bahas tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Oke. Ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Apa pengertian ijtihad? Nah, anak ijtihad ini berasal dari kata ijtihada yajtahidu, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Itu namanya ijtihad. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan satu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Jadi bisa dikatakan adalah mujtahid ini adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum Islam. Gitu. Siapakah di sini adalah ulama? Ulama siapa? Ulama yang mujtahid. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, Imam Maliki. Nah, itu adalah ulama-ulama ijtihad. Nah, syarat-syarat beristihad. Nah, jadi karena ijtihad ini sangat bergantung kepada kecakapan dan keahlian para mujtahid, maka dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Maka oleh karena itu, tidak semua orang yang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Jadi mungkin seseorang yang berijtihad ini hasilnya akan berbeda-beda, tetapi meskipun berbeda-beda, bukan berbeda dalam tidak berbeda menentang sesuatu yang sudah menjadi qat'i, yang sudah menjadi ketetapan Allah, tapi mungkin berbeda dalam segi ya pemahaman dan sebagainya. Tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seorang untuk melakukan ijtihad. Nah, apa saja? Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Jelas ini adalah harga atau modal yang paling utama. Harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, syaratnya adalah memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh. Jelas, ya. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Oke, yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Jelas, selain cakap ilmu, cakap akhlak juga, memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu ya anak-anak. Baik, lanjutkan. Kedudukan ijtihad. Jadi ijtihad ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Jelas anak-anak? Jadi hukum ijtihad ini dipakai tatkala
kita memiliki persoalan yang mana tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad ada solusinya. Ijtihad itu adalah kesepakatan ulama. Ijtihad ini adalah kesungguhan ulama dalam mencari, dalam menetapkan hukum, yang mana hukum ini adalah tidak ditemukan di dalam Al-Quran atau hadis, tetapi rujukannya, tapi dalam menentukan hukum ini tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, begitu ya. Baik, contohnya bagaimana? Contoh begini. Contoh hukum bayi tabung. Kan ini zaman sekarang ada bayi tabung. Zaman Nabi tidak ada. Dilihat dari Al-Quran tidak ditemukan. Dilihat dari hadis tidak ditemukan. Nah, maka dikeluarkanlah fatwa. Hukumnya adalah misalkan haram dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan ijtihad. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, ini ada Muaz bin Jabal. Dari Muaz bin Jabal bahwasanya Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman, dia bersabda, bagaimana engkau dan akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang ke depanmu? Muaz berkata, saya akan memutuskan menurut kitab Allah, Al-Quran. Lalu Nabi berkata, dan jika di dalam kitab Allah engkau tidak menemukan sesuatu yang mengenai soal itu, kemudian Muaz menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya lagi, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah, Muaz menjawab, saya akan menggunakan pertimbangan akal pikiran sendiri, atau istihadu birra'i, tanpa bimbang sedikit pun. Kemudian Nabi SAW bersabda, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui oleh Rasulnya. Nah, jadi ini anak sebagai dasar hukumnya, bahwa yang namanya ijtihad itu memang diperbolehkan. Sebagaimana dulu Muaz pernah berijtihad yang ditanya oleh Nabi SAW dan disetujui oleh Nabi SAW. Nah, kemudian ini ada sebuah hadis. Jadi begini yang langsung mafhumnya, apabila seseorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Nah, anak-anak, seorang hakim ketika dia memutuskan sesuatu menurut ro'inya, menurut pemahamannya, ya kan? Kan kita tidak tahu sesuatu yang kita putuskan ini apakah benar atau tidak, ya kan? Karena yang tahu benar atau tidaknya ya hanya Allah. Mungkin ketika tahunya itu ketika kita sudah meninggal, jadi kita akan diperlihatkan ijtihad kita ini bagaimana, benar atau tidak. Mungkin saja benar atau mungkin juga salah, gitu ya. Nah, ketika dalam hadis ini, ketika dia berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ketika ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Jadi anak-anak, meskipun ijtihadnya ini salah, tetap dia mendapatkan pahala meskipun hanya 1. Kalau benar 2. Jadi tidak ada yang salah berdosa masuk neraka, tidak. Gitu. Ini keutamaan ijtihad. Jadi umpamanya 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki, Imam Hambali, mereka masing-masing berijtihad, memiliki fatwa masing-masing dan diikuti oleh umat. Ada yang bermazhab Syafi'i, ketika sholat subuh kunutnya misalkan ya setelah i'tidal. Kemudian imam-imam lain pun ada yang ruku, ada yang kunut, ada yang mensyariatkan tidak. Nah, itu kan hasil ijtihadnya hanya Allah yang tahu. Maka ketika para imam ini berijtihad, mereka paham. Seandainya benar, maka pahalanya 2. Seandainya salah, 1. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah orang yang orang yang tidak bermazhab, gitu ya. Maka kita penting bermazhab ini, karena kita tidak tahu
bagaimana landasan ilmu atau keilmuan ini sampai nyambung kepada Rasulullah SAW, ya kita mah tinggal ikuti saja para imam mazhab, karena imam mazhab ini sudah terjamin keilmuannya dan kita tinggal mengikuti saja, tinggal taklid saja. Bentuk-bentuk ijtihad. Nah, anak-anak dalam ijtihad ada yang namanya ijma, ada qiyas, juga ada maslahah mursalah. Apa sih yang dimaksud dengan ijma? Ijma itu adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Jadi ijma itu kesepakatan para alim ulama dalam melakukan ijtihad. Contoh begini nih, contoh ijma. Di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf yang seperti kita saksikan sekarang ini. Jadi anak-anak dulu itu Al-Quran itu belum ditulis karena kekhawatiran Rasulullah SAW, banyak orang yang hafiz Quran yang syahid dalam medan perang terbunuh, dikhawatirkan orang yang hafal Quran ini mati semua, maka tidak ada penerus. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menulis Al-Quran. Ya, orang yang pertama kali disuruh menulis adalah Zaid bin Sabit. Ya, nah dulu itu ketika ditulis dalam bentuk mushaf, dalam bentuk lembaran-lembaran, ya kan? Nah kemudian dibukukannya Al-Quran itu pada masa Utsman bin Affan, ini pada masa sahabat Utsman bin Affan. Nah, keputusan untuk membukukan Al-Quran, contohnya itu namanya ijma, gitu ya. Karena memang zaman Nabi itu tidak pernah diperintahkan seperti itu. Tapi untuk membuka, jadi Al-Quran yang kita baca itu memang bukan Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi, tapi zaman sahabat. Nah, keputusan ini yang dimaksud dengan ijma, kesepakatan para sahabat, para alim ulama. Gitu contohnya. Contohnya lagi kias. Nah, kalau kias apa sih artinya kias? Kias itu menganalogikan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya. Jadi kalau ada masalah baru, tetapi kadarnya sama, sifatnya sama, maka itu namanya dikiaskan saja dengan sesuatu yang sudah ada. Gitu ya. Contoh kias, mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti brandy, whisky, topi miri, vodka, narkoba, karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yaitu memabukkan. Jadi nama-nama minuman memabukkan zaman sekarang ini banyak sekali mereknya. Lalu secara spesifik tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi dalam Al-Quran ada namanya khamar. Khamar itu sesuatu yang memabukkan dan hukumnya haram. Maka nama-nama sesuatu yang haram itu, yang memabukkan, seperti narkoba, whisky dan sebagainya, itu dikiaskan pada yang namanya khamar. Jadi hukum konsumsinya adalah haram. Kalau secara eksplisit, secara jelas tidak dijelaskan nama-nama narkoba dalam Al-Quran. Tidak ada narkoba, hukum tentang narkoba dalam Al-Quran. Tetapi dikiaskan narkoba ini dengan khamar. Karena khamar hukumnya haram. Kenapa haram? Karena memabukkan. Maka narkoba pun bisa menjadi haram karena sama sifatnya memabukkan. Itu namanya kias. Oke. Contoh lain misalkan apa ya? Contoh, zaman Nabi itu tidak ada yang namanya zakat itu dengan uang. Nah, kemudian sekarang zakat pakai uang, bagaimana hukumnya? Boleh, asal seharga dengan makanan pokok. Kalau zaman Nabi kan pakai makanan pokok, kurma. Lalu bagaimana kalau zakatnya dengan beras? Nah, itu memakai hukum kias.
karena hukum kiasnya adalah kurma itu adalah makanan pokok, maka makanan pokok di Arab Saudi adalah kurma, ya, di Timur Tengah kurma. Kalau makanan pokok di Indonesia adalah makanannya adalah nasi atau beras, maka beras sebagai atau zakat dengan beras itu adalah hasil daripada kias, dikiaskan dengan kurma yang mana sama-sama makanan pokok contohnya, itu bahkan bisa diuangkan, itu namanya hasil kias namanya gitu. Kemudian yang ketiga, masalah mursalah. Apa masalah mursalah? Artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalkan seorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang tersepakati. Jadi penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan yang tujuan hakikinya universal terhadap syariat Islam. Jadi ini dilihat dari kemanfaatan saja. Jadi yang namanya maslahah mursalah demi kemaslahatan, gitu ya. Padahal ini tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum sebelumnya. Tetapi ini demi kemaslahatan saja, maka boleh menentukan hukum atas dasar supaya maslahat semuanya, atas dasar atas dasar kebaikan semuanya. Nah, ini namanya masalah mursalah. Pembagian hukum Islam. Baik anak-anak. Nah, ini sudah selesai ya, namanya ijma. Oke, sekarang pembagian hukum Islam. Hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian. 1. Wajib, artinya fardu. 2. Sunnah, mandub. 3. Haram, tahrim. 4. Makruh atau karohah. Yang 5. Mubah atau al-bahah. Apa yang maksud dengan wajib? Wajib itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan, dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Jadi wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib namanya. Contoh sholat 5 waktu, ya. Hukumnya adalah fardu, wajib, fardu ain. Kemudian yang kedua, sunnah. Lawan dari wajib itu sunnah. Sunnah atau mandub yaitu tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidak berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, lawannya apa? Haram. Haram apa? Haram itu larangan. Jika dikerjakan akan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Gitu ya. Jadi kalau wajib itu dapat pahalanya jika dikerjakan dan ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau yang namanya haram dapat pahala itu jika ditinggalkan. Contoh, memakan daging babi. Jika kita meninggalkan itu dapat pahala. Jika kita melaksanakan atau memakan daging babi, naudzubillah min dzalik, berarti dapat dosa. Minuman keras, khamar, ya, itu haram. Ketika kita tinggalkan itu, kita dapat pahala. Ketika kita melakukan itu, dapat dosa, zina, dan larangan-larangan lain. Ya. Nah, lawan dari sunnah, makruh. Apa makruh? Makruh itu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh artinya sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Konsekuensinya hukum ini adalah jika dikerjakan tidak berdosa, ya, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, kalau sunnah itu dapat pahalanya kalau dikerjakan. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak dapat pahala juga. Gitu ya. Nah, kalau sunnah itu dapat pahala apabila kita meninggalkan. Tapi mengerjakan pun tidak apa-apa, tidak berdosa. Contoh, makanan yang bau-bau, jengkol, pete, merokok, itu hukumnya makruh.
Jika Anda meninggalkan itu semua, maka akan mendapatkan pahala. Gitu ya. Tapi jika dikerjakan pun tidak apa-apa gitu. Jadi kalau sunnah dapat pahalanya jika dikerjakan, kalau makruh dapat pahalanya jika ditinggalkan. Begitu. Nah, sekarang mubah. Apa mubah? Mubah artinya jika mengerjakan sesuatu atau sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Jadi mubah itu apabila dikerjakan tidak dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak dosa juga dan tidak dapat pahala juga. Nah, contohnya makan roti. Ya, makan roti itu sok-sok aja silahkan. Nggak ada larangan, nggak ada perintah. Nah, jadi anak-anak dasarnya segala sesuatu yang tidak ada larangan, tidak ada perintah, jika kita kerjakan maka boleh hukumnya atau mubah. Mubah itu artinya boleh. Kalau sesuatu itu diperintahkan, ya maka wajib. Kalau sesuatu diharamkan, ada dalil yang melarangnya, kita wajib meninggalkannya, maka tinggalkan. Gitu ya. Kalau sesuatu yang dianjurkan, kita mengerjakannya, dapat pahala. Gitu ya. Nah, ini bagaimana sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak dilarang, maka boleh melaksanakannya. Naik motor, kan itu tidak disyariatkan naik motor. Tapi adakah larangan naik motor? Tidak ada. Maka itu boleh. Gitu ya, anak-anak. Jadi pembagian hukum Islam itu terbagi di 5, 1 wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Anak-anak, alhamdulillah sudah selesai. Bagaimanakah cara menerapkan perilaku mulia? Nah, ini anak-anak. Yang pertama, gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis, baik ketika sedang sibuk maupun santai. Ya, anak-anak, belajar Al-Quran, hadis, selagi kita mumpung masih menjadi siswa, masih sekolah. Kalau sudah dewasa, apalagi sudah memiliki keluarga, susah untuk belajar ya. Oke. Gemar membaca, mempelajari Al-Quran dan hadis, membaca Al-Qurannya, maknanya, tafsirnya ya. Yang kedua, berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Ya, harus berkuat tenaga ya. Jadi ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis ini sangat banyak sekali. Jangan sampai kita tidak belajar ya. Ketiga, selalu mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, baik dengan mempelajari sendiri atau bertanya kepada yang ahli di bidangnya. Segala sesuatu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jika kita tidak paham, ayo tanyakan kepada ulama. Maka dekati pada ulama. Siapa yang tahu tentang Al-Quran dan hadis, yaitu ulama. Maka belajarlah kepada ulama. Jangan sampai kita tidak tahu tentang Al-Quran hadis, belajar sendiri, autodidak, Google. Kalau tidak ada guru, kalau belajar ilmu agama, anak-anak, maka gurunya adalah setan. Bagaimana atau kalau kita tidak sesat? Belajarlah langsung kepada gurunya. Gitu. Yang keempat, mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak mencintai orang-orang yang berilmu, yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah pahala. Memandang ulama adalah menggugurkan dosa, ya kan? Itu memandang para ulama, memandang saja itu adalah ibadah, amal ibadah. Anak-anak ya. Nah, maka mencintai para ulama, kita akan digolongkan dengan mereka. Kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari ajaran-ajaran agama. Nah, kita harus kritis tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keagamaan, tentang yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, membiasakan diri berpikir secara rasional dengan tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, aktif bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian agama dan berlaku mulia. Oke. Yang kedelapan, berhati-hati dalam bertindak dan melaksanakan sesuatu, apakah boleh dikerjakan atau ditinggalkan. 9, selalu berusaha keras untuk mengerjakan segala kewajiban serta meninggalkan dan menjauhi segala larangan. Membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebagai upaya menyempurnakan ibadah wajib karena khawatir belum sempurna. Nah, anak-anak melaksanakan
ibadah sunnah ini adalah sebagai menambal kewajiban-kewajiban yang mungkin kita tidak sempurna dalam melaksanakan. Maka dengan melaksanakan soal ibadah-ibadah sunnah itu dalam rangka menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Maka oleh karena itu jangan ditinggalkan perkara-perkara yang sunnah. Sholat wajib, sunnahnya, ba'diyahnya, qobliyahnya kerjakan. Puasa wajib, sunnah-sunnahnya juga dikerjakan, Senin dan Kamis umpamanya. Nah ini anak-anak jangan lupa dikerjakan refleksinya ya, karena ini akan mendapatkan nilai. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.